feather of the geese. And she took all the feathers and make it into the beautiful and warm red blanket. Dari pohon tuh tadi, terus dibuat apa tuh Kak? Pancake. Pancake, nyam. Kucingnya liatin apa dia mau juga? Karena dongeng itu manfaatnya ada banyak sih. Dan memang nggak bisa dipungkiri dan dihindari kalau digitalisasi itu pasti akan mengambil banyak inilah. Dan anak-anak itu pasti banyak terpengaruh sama itu. Dan bisa dibilang sudah mulai banyak yang tergantung dengan itu. Karena sudah terbiasa dan sering ketemu juga kan. Gitu. Nggak bisa dianggap sebagai musuh juga, nggak bisa dihindari, tapi paling bisa diimbangi. Berkutat dengan komputer dan jejeran buku-buku cerita yang tersusun rapi merupakan keseharian bagi pria berusia 41 tahun, Aryo Sydney. Kak Ayo, begitu akrab ia disapa, seorang pendongeng tanah air yang telah memulai aktivitasnya di dunia cerita dan literasi sejak tahun 1999. Aryo merupakan salah satu pendongeng terkemuka di Indonesia. Kemampuannya bahkan sudah diakui oleh dunia internasional dengan keterlibatannya dalam festival dongeng internasional selama ini. Jadi mendongeng itu beragam sekali sebenarnya. Ada yang mendongeng pakai boneka, ada yang mendongeng pakai teatrikal, ada yang musikal, gitu. Nah dari zaman kuliah, kemudian beberapa tahun itu masih exploring tuh. Masih mencoba semua teknik mendongeng gitu, pakai tangan, pakai tali, pakai kertas origami, pakai pasir, semua deh, termasuk pakai boneka, finger puppet dan hand puppet gitu. Tapi kemudian mulai eksplorasi, sebenarnya seni bertutur yang paling kuat adalah ketika kita dan ceritanya aja gitu. Jadi akhirnya beberapa tahun belakangan fokus bercerita dengan tidak mempergunakan alat bantu. Ilmu perpustakaan, jurusan yang diambil oleh Aryo saat menjadi mahasiswa, turut membantu proses pengenalan dirinya dengan dunia cerita. Ketertarikannya dengan mendongeng tidak bisa lepas dari pengalaman pertamanya berbagi cerita ke anak-anak di sebuah rumah sakit yang ada di Jakarta. Kemudian ketika masuk bilang sama suster jaganya, nah itu pertama kalinya terkejut banget sih. Karena tiba-tiba waktu bilang, "Suster, aku mau dongeng," gitu. Langsung dipegang tangannya. "Wah, mau dongeng ya?" gitu. Dikasih ekspresi yang seneng banget kan. Terus, "Wah, kenapa nih?" Langsung ditarik, didudukin di pojok ruangan. Jadi itu ruangan satu hall, ada tempat tidur, ada itu waktu itu kacanya nako, belum AC, jadi masih dibuka, ada kipas angin 2 tapi mati. Terus ada satu TV nih kecil 14 inci di ujung ruangan. Nah, aku didudukin di bawah itu. TV-nya dimatiin, dikasih kursi kecil, "Ayo Mas, duduk aja," gitu. Terus anak-anak yang bisa bangun itu langsung diajak duduk melingkar di depan gitu. Wah, ini gimana gitu. Langsung diumumin kan, "Anak-anak sekarang yang dongeng udah datang, kita denger dulu ya," gitu. Dan ketika dongeng, keterkejutan kedua adalah melihat anak-anak itu sangat menikmati ceritanya. Mereka pakai masker, mereka bawa infus, keadaan fisiknya lemah. Tapi mereka benar-benar bisa merasakan, ada rasa senang lah dari cerita itu gitu. Padahal aku nggak bawa apa-apa. Nggak bawa boneka, nggak bawa alat bantu apa-apa, nggak pakai kostum, nggak pakai make up gitu. Hanya sekedar cerita. Dan hal itu yang kemudian membuat aku jadi mikir kalau, wah ternyata cerita itu kuat nih. Cerita ini bisa sangat bermanfaat buat orang lain, meskipun kadang kita nggak tahu seberapa kuat dia bisa mempengaruhi orang lain.
Jadi akhirnya semenjak saat itu mulailah mencoba belajar tentang dongeng, eksplorasi tentang dongeng, dan banyak berkenalan dengan banyak tokoh-tokoh pendongeng yang pada saat itu. Bagi keluarga, profesi yang sudah digeluti oleh Aryo selama 20 tahun lebih cukup membantu proses sosialisasi di rumah. Sang istri pun turut mendukung penuh aktivitas yang tengah dilakoni suami. Berpengaruh juga sih sebenarnya, karena kita semua jadi senang ngobrol, senang cerita gitu aja sih. Jadi Arka juga jadi anak yang terbuka sama orang tuanya, terus mau sharing gitu, apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain, apa yang dia mau, meskipun memang perlu proses juga ya, nggak serta-merta misalnya udah dari kecil nih kita biasakan untuk cerita, udah dari kecil kita biasakan ngobrol, udah dari kecil kita biasakan baca buku gitu. Bahkan Aryo bersama istri dan anaknya pernah melakukan pementasan yang berkaitan dengan dongeng secara bersama di luar negeri. Aku kan memang belajar seni peran juga, art perform juga. Kemudian itu kan sebenarnya nyambung juga ya dengan aktivitasnya Aryo yang storyteller kayak gitu kan. Perform juga kan sebenarnya itu, dan kebetulan Arka juga senang gitu. Dari kecil memang dia senang baca, dia senang diceritain, dan dia juga senang cerita. Kemampuan mendongeng dari Aryo tidak lepas dari sosok pendongeng legendaris tanah air, yaitu almarhum Suyadi, atau dulu akrab dikenal sebagai Pak Raden. Aryo merasa beruntung karena di awal karirnya sempat belajar banyak dengan almarhum. Kebetulan aku beruntung sekali ada 2 guru pendongeng yang memang banyak aku serap banget ilmunya. Salah satunya adalah Pak Raden, Pak Suyadi, almarhum. Beliau adalah salah satu guru yang memang, ya aku beruntung banget sih masih bertemu dengan beliau, bisa banyak ngobrol, secara personal juga, dekat, dan banyak menyerap tidak hanya ilmunya, tapi juga apa yang sehari-hari beliau lakukan gitu loh. Dia bisa bercerita, dia bisa mendongeng, dia bisa bikin lagu, menyanyikannya, bisa menggambar, bikin ilustrasi, nulis buku juga. Dan dari beliau aku mengamati ada satu seni bercerita menggunakan boneka, ada satu seni bercerita dengan menggambar, jadi dia punya keahlian ilustrasi, menggambar, dan dia bisa bercerita sambil terus menggambar. Aktivitasnya sebagai pendongeng berjalan beriringan dengan niat Aryo untuk melestarikan dongeng di Indonesia. Era digitalisasi memang sangat mempengaruhi eksistensi dongeng di kalangan anak-anak Indonesia saat ini. Hal ini perlu dilakukan karena posisi dongeng dan cerita yang disampaikan secara langsung memiliki manfaat khusus bagi anak-anak dalam membangun pola interaksi sosial di sekitarnya. Karena dongeng itu manfaatnya ada banyak sih, dan memang nggak bisa dipungkiri dan dihindari kalau digitalisasi itu pasti akan mengambil banyak inilah, dan anak-anak itu pasti banyak terpengaruh sama itu, dan bisa dibilang sudah mulai banyak yang tergantung dengan itu karena sudah terbiasa dan sering ketemu juga kan, gitu. Nggak bisa dianggap sebagai musuh juga, nggak bisa dihindari, tapi paling bisa diimbangi gitu. Nah, dongeng itu bisa bertutur secara langsung, tapi dongeng itu juga bisa sambil membacakan cerita dengan buku. Nah, tapi buku itu juga sekarang bisa banyak versinya, banyak bentuknya, termasuk buku digital, dan itu tetap sama sifatnya, bisa dibacakan, bisa didongengkan dari orang tua ke anak gitu. Bahkan aku malah lebih menyarankan orang tua kalau mau mendongeng, coba lebih sering untuk mendongeng dengan membacakan cerita dari buku dulu. Main bola, oke. Mama tendang bola ke sini. Wih! Secara klinis maupun psikologis, dongeng sebenarnya memiliki peranan besar dalam tumbuh kembang seorang anak. Proses interaksi dan nilai-nilai dalam sebuah cerita yang khas merupakan kekuatan dari dongeng untuk mempengaruhi kemampuan berpikir anak. Dongeng itu
memiliki fungsi yang sebenarnya sangat strategis. Artinya apa? Dia bisa mengajarkan informasi itu yang disampaikan tadi kembali lagi lewat mana? Lewat mata. Kalau bukunya disajikan dalam bentuk gambar-gambar yang menarik. Kemudian lewat telinga. Kalau misalnya ibu dan ayahnya meluangkan waktu untuk menceritakan dongeng tersebut, lalu kemudian diajak ngobrol, dibahas gitu ya. Nah, kemudian mekanisme dari panca indera tadi, terus kemudian kan diproses ya, ada pengolahan informasi yang diproses di dalam otak anak gitu ya, lalu kemudian dia mencerna gitu. Nah, dongeng-dongeng itu tadi kan mengandung nilai-nilai, baik nilai-nilai budaya, nilai tradisional, bahkan sejarah, agama, hukum, dan lain sebagainya. Jadi masuk di dalam sistem pembelajaran anak. Selain itu, dongeng memiliki manfaat sebagai terapi penyembuhan trauma bagi anak-anak. Terapi dongeng bahkan dianggap jauh lebih efektif dibandingkan beberapa pendekatan lainnya. Dongeng ini sendiri, membaca cerita ini sendiri juga punya efek yang secara signifikan dan ilmiah itu terbukti ya pada kasus-kasus anak-anak yang mengalami trauma ya. Ternyata metode membaca cerita atau dongeng itu juga merupakan salah satu teknik yang efektif. Bekalnya udah ada lah di diri kita, dan cerita itu sih harus kuat ya, karena kan kekuatan mendongeng itu kan di ceritanya. Bagi Aryo, dunia dongeng erat kaitannya dengan pendidikan literasi kepada anak-anak. Mengenalkan bacaan melalui cerita kepada anak-anak merupakan salah satu langkah mengenalkan literasi sejak dini. Untuk menjaga hal itu, Aryo kemudian membangun komunitas merangkul para pegiat cerita dan literasi dalam sebuah wadah bernama Ayo Dongeng Indonesia. Banyak terlibat di dalam dunia cerita, dunia anak, dan dunia literasi, kemudian berkenalan dengan kebutuhan-kebutuhan di luar sana yang kok nggak ada ya yang mengkampanyekan dongeng, kok nggak ada yang mengkampanyekan bercerita, dikaitkan dengan kebutuhan anak untuk dekat dengan dunia literasi, untuk gemar membaca. Kemudian orang tua juga hadir untuk bercerita, guru juga menghadirkan dongeng di ruang-ruang kelas. Kemudian kakak-kakak komunitas itu juga aktif bercerita di kegiatan-kegiatan. Kok nggak ada yang mengambil peran ini? Gitu. Dan sebenarnya juga nggak sengaja, oke, aku mau coba fokus di dongeng dan coba mengkampanyekan mendongeng. Dan ternyata ya keluarga nggak ada masalah. Perjalanan dibentuknya Ayo Dongeng Indonesia telah dilakoni Aryo bersama teman-teman kampusnya sejak lama. Nah, aku mengajak teman-temanku yang memang sudah dekat dari lama di kampus. Jadi kebetulan waktu kuliah, habis dari RSCM itu, karena senang mendongeng, aku bikin satu komunitas namanya Belalang Kupu-Kupu. Jadi kita memang fokusnya adalah belajar mendongeng, kemudian kita dongeng kemana-mana. Gitu. Waktu itu aku ajak dongeng ke rumah sakit juga, ke daerah bencana juga, kita bikin pertunjukan juga gitu. Nah, ada teman-teman yang deket banget itu. Ada Nina, ada Astrid, ada Aci. Aku ajak, kita bikin yuk komunitas dongeng gitu. Akhirnya kita bikinlah Ayo Dongeng Indonesia gitu. Nah, itu 2011. Ayo kita bantukan lumba-lumba. Selain aktif dalam sosialisasi dan kampanye mengenai pendidikan literasi dan dongeng, komunitas yang beranggotakan 150 orang ini juga memiliki agenda mendongeng rutin yang disediakan untuk masyarakat secara gratis. Kegiatan itu disebut sebagai dongeng kejutan. Para anggota biasanya mendatangi sebuah tempat dan menggelar dongeng secara spontan di ruang-ruang publik.
Beberapa lokasi seperti taman, rumah sakit, hingga lokasi bencana didatangi oleh para relawan untuk memberikan hiburan, khususnya bagi anak-anak di sana. Kegiatan ini rutin dilakukan setidaknya 1 kali dalam sebulan. Tidak hanya itu, sejak tahun 2013 lalu, komunitas ini bahkan menggelar festival dongeng bertaraf internasional. Festival yang diadakan setiap bulan November ini dibentuk dari pengalaman Aryo saat berkunjung ke festival dongeng di luar negeri. Setiap kita bikin festival itu ada lebih dari 150 relawan yang bantu tanpa dibayar sama sekali gitu. Mereka ada yang datang dari, waktu itu ada yang datang dari Makassar, ada yang datang dari Bandung, dari kota-kota lain, itu pada datang, aku mau jadi relawan gitu. Dan tamunya, karena itu acara terbuka untuk umum, jadi orang bisa menikmati dongeng dari pagi sampai sore, dan selama 2 hari Sabtu dan Minggu, itu yang datang banyak sekali, dan itu dari, tidak hanya dari Indonesia, tapi waktu itu ada yang dari Malaysia, yang datang dari Singapura, yang datang, mereka sengaja datang, nginep, hanya untuk nonton festival, habis itu udah pulang lagi. Gitu, itu yang, wah ini beneran ya, gitu. Sebelum pandemi virus corona melanda, semua aktivitas dilaksanakan secara tatap muka. Namun di tahun 2020, hampir seluruh kegiatan dilakukan secara daring. Untuk tahun 2021, para relawan tengah menyiapkan gelaran Festival Dongeng Internasional kembali dengan mengikuti pola kebiasaan baru selama pandemi masih berlangsung. Komunitas biasanya juga melakukan pelatihan bagi mereka yang berminat kepada dunia literasi dan cerita. Hal ini bertujuan untuk menjaga regenerasi pendongeng. Sesekali, Aryo sendiri langsung memberikan latihan khusus bagi beberapa relawan yang sudah bergabung. Salah satu pendongeng muda yang kini aktif sebagai ketua komunitas adalah Tiwi. Sejak di bangku kuliah, Tiwi memang memiliki ketertarikan khusus dalam dunia dongeng. Nah, 2 orang semangat makan wortel. Kalau gitu, kita ke pinggir situ aja. Dan mereka pun pergi ke bawah pohon rindang untuk tidur sebelum kembali ke rumah masing-masing. Wortel, nanti kita mengilustrasikannya dengan jari ya. Tiwi juga aktif dalam mengembangkan program komunitas. Pengembangan kemampuan mendongeng relawan, termasuk dirinya sendiri, menjadi fokus program di komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Bagi wanita berusia 30 tahun ini, setiap orang memiliki bakat dan potensi untuk bisa mendongeng. Kelinci itu kalau bicara dia melompat, Kita harus tahu nih kita sukanya apa, kemampuan kita apa, potensi kita apa. Karena yang kita ketika kita mendongeng itu kan kekuatannya dari diri kita sendiri kan. Semuanya bekalnya udah ada lah di diri kita, dan cerita itu sih harus kuat ya. Karena kan kekuatan mendongeng itu kan di ceritanya. Kalau untuk unsur-unsur kayak suara atau apa, itu kita harus mulai dari latihan untuk pembiasaan. Setiap langkah kecil yang diambil oleh relawan dan Aryo sendiri didasari atas kesadaran pentingnya mengenalkan dunia cerita dan literasi kepada anak-anak Indonesia. Berharap kelak, dongeng tidak akan hilang dan dilupakan oleh anak-anak negeri. Aku mau di sebelah kiri, kamu aja di sebelah kanan. Ada perubahan perilaku dari yang mulainya tadinya pakai pampers jadi enggak gitu ya. Jadi secara psikologis mereka, aku enggak yang kakak kamu tuh enggak boleh gitu. Jadi dinasihati di guru enggak, tapi dengan cerita gitu. Dia bisa oh ya ternyata dia bisa menyimpulkan sendiri, dia bisa menarik sendiri kesimpulannya dari cerita, menarik maknanya gitu. Dongeng yang biasanya menceritakan berbagai kisah inspiratif memang sangat lekat dengan kehidupan anak-anak. Sayang, kemajuan teknologi perlahan mengikis eksistensi dari salah satu langkah edukasi literasi sejak dini ini. Menemukan orang tua yang masih mengenalkan kisah-kisah dongeng ke anaknya tergolong sulit saat ini. Kesibukan orang tua dengan pekerjaan biasanya mendekatkan sang anak dengan akses ke gawai.
Namun bagi Namira, hal ini tidak berlaku. Sejak anaknya kecil, ibu dua anak ini justru rutin mengenalkan kisah-kisah dongeng dan literasi kepada buah hati. Memang ya, kalau sekarang kita nggak bisa pungkirin yang namanya gadget ya, gitu. Kita nggak bisa musuhin, tapi kita batasin, gitu ya. Jadi dengan mendongeng, dengan baca buku, kita bisa ajak sih, gitu. Bisa kita alihkan banget gitu. Kita pakai screen time-nya kita batasi, sisanya kita bersenang-senang dengan cerita di dalam buku ataupun dengan mendongeng. Jadi itu ngebantu banget sih Mas Edo. Untuk menunjang kebutuhan sang anak, Namira bahkan turut bergabung menjadi relawan Ayo Dongeng Indonesia. Dulu aku tuh mungkin mamaku atau nenekku nggak suka mendongeng yang rutin yang seperti kayak Alkisah gitu, enggak gitu ya. Tapi beliau-beliau itu sering bercerita tentang masa lalu. Kak, dulu di kampung kita begini loh, dulu seperti ini loh. Nah, itu berkesan buatku gitu. Nah, dari cerita itu, aku juga pengen anakku juga punya nih momen yang spesial sama aku gitu, dari cerita, dari apa gitu. Nah kebetulan saat aku kepengen tahu banget tentang dongeng, kebetulan waktu itu Kak Ayo buka pelatihan coaching dongeng selama mulai pandemi. Akhirnya kami ikut tuh coaching berapa hari dengan online tentunya ya. Namira memulai aktivitas mendongeng ke anaknya untuk menunjang kebutuhan pembelajaran lain dari sang anak. Jadi anakku ini lagi toilet training. Ini lucu nih ceritanya. Jadi aku sulit kan, jadi proses melepas pampers ke tidak pakai lagi. Itu aku udah coba pakai cara macam-macam gitu sampai akhirnya udah deh coba beli buku. Waktu itu beli buku. Ceritanya aku ambil dari buku itu terus aku ceritain sama anakku. Dan dari situ entah kenapa cepet banget ngertinya gitu, karena mungkin dia di luar dari situasi itu ya Mas Edo. Jadi dia melihat oh ternyata kalau ke toilet itu seperti ini, oh ternyata nggak boleh pakai pampers gitu. Jadi lebih cepat dan prosesnya alhamdulillah jadi lebih cepat dengan melalui cerita. Peel dari pohon tuh tadi, terus dibuat apa tuh Kak? Pancake. Nyam. Kucingnya liatin apa dia mau juga. Hingga kini, sang anak terbiasa dengan berbagai buku-buku cerita yang diceritakan langsung oleh sang ibu. Berbagai manfaat dirasakan oleh Namira dari kebiasaan mendongeng, termasuk perubahan pola perilaku dari sang anak. Ada perubahan perilaku dari yang mulainya tadinya pakai pampers jadi enggak gitu ya. Jadi secara psikologis mereka, aku enggak yang kakak kamu tuh enggak boleh gitu. Jadi dinasihati di guru enggak, tapi dengan cerita gitu. Dia bisa oh ya ternyata dia bisa menyimpulkan sendiri, dia bisa menarik sendiri kesimpulannya dari cerita, menarik maknanya gitu. Jadi secara psikologis ada perubahan perilaku di sini gitu. Terus yang menarik juga Mas, jadi anakku ini jadi terbiasa untuk menarik makna. Jadi implikasi antara baik dan buruk itu bisa banget. Dalam komunitas sendiri, Aryo memang menekankan bagi para orang tua untuk rutin mendongeng ke anak-anaknya. Hal ini penting karena selain untuk melestarikan kebiasaan positif, juga dapat membantu perkembangan interaksi antara orang tua dan anak. Yang paling menyenangkan dongeng itu adalah menciptakan pengalaman bersama. Jadi ketika anak bilang, oh masa begini ceritanya? Oh iya, jadi sebaiknya gimana? Kemudian bikinlah cerita bersama. Wah, Bapak lucu banget nih suaranya gitu. Kenapa nggak begini aja? Oh, gimana menurut kamu? Terbangunlah satu pengalaman yang lebih seru gitu loh. Jadi itu serunya dongeng gitu. Anak bisa merasakan kedekatan orang tuanya. Anak bisa merasakan orang tuanya benar-benar hadir. Nah, suaranya seperti apa? Nah, hal-hal itu yang nanti akan diserap dan nanti juga akan dirindukan sama anaknya, benar. They will make me a fine feather winter bed when winter comes. Atas dasar itulah, semangat Aryo untuk melestarikan dongeng tidak akan padam. Selain turut mengurus komunitas, Aryo kini juga tengah fokus dalam pembuatan buku cerita anak-anak. Salah satu judul yang sudah diterbitkan adalah cerita mengenai kancil.
Kegiatan menulis dilakukan juga sebagai sebuah langkah untuk melestarikan dongeng. Nah, karena banyak referensi dari buku itu, jadi akhirnya banyak cerita yang perlu aku olah gitu, karena banyak cerita yang kadang perlu aku sesuaikan dengan cara aku bercerita gitu. Dan kemudian terlebih lagi ketika mendongeng ke mancanegara, keluar Indonesia, perlu mengolah banyak cerita rakyat dari Indonesia, karena pasti nomor satu yang harus dibawa adalah cerita rakyat Indonesia. Sedangkan tidak semua cerita rakyat Indonesia itu adalah cerita untuk anak-anak gitu. Jadi itu perlu diolah lagi. Nah, jadi mulailah menulis. Dan kemudian setelah banyak menulis cerita yang untuk aku bawakan sendiri, ada keinginan, wah ini ceritanya bagus nih gitu loh. Ada ide ini kayaknya menarik nih, aku bikin gitu. Tapi waktu itu masih disimpan aja, belum berani. Era digitalisasi sedikit banyak mempengaruhi pola perilaku dan kebutuhan anak-anak saat ini. Namun bagi Aryo, kemajuan teknologi tidak perlu ditolak, melainkan harus dirangkul beriringan dengan pendidikan literasi kepada anak sejak dini. Jadi kayaknya ke depan mendongeng akan selalu ada, meskipun digitalisasi itu semakin kuat, apapun itu serba online. Tapi percayalah, kalau misalnya orang tua memang benar-benar perhatian kepada anaknya, dia akan mau mendongeng, meluangkan waktu untuk mendongeng. Nah, itu kuncinya sih sebenarnya. Jangan mencari waktu luang, tapi benar-benar meluangkan waktu untuk mendongeng. But after all, they are growing even bigger and bigger. Perjalanan Aryo Zidni melestarikan dongeng bukan sekedar untuk menjaga ragam cerita rakyat kepada anak-anak. Lebih dari itu, setiap langkah yang ada diharapkan mampu menyadarkan masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pendidikan literasi sejak dini.